Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dari gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta. Dan pada saat ini kami akan membawakan renungan di pagi hari ini dengan judul Memberi dengan Tulus. Tetapi sebelum kita memulainya, mari kita undang Roh Kudus untuk memberkati kita dan membuka hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Bapa, kami bangun dari tempat tidur kami dan kami berkumpul dengan saudara-saudara kami yang seiman dan berserta juga dengan keluarga kami untuk kami dapat mendengarkan sebuah renungan di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti arti firman ini dalam kehidupan kami dan menjadikan kami lebih yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang patut disembah dalam kehidupan kami ini. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul adalah Memberi dengan Tulus. Dan ayat intinya terdapat Lukas 6 ayat 38. Dikatakan di sini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita tidak bisa memberi melebihi Tuhan. Tuhan memiliki berkat yang tak terbatas. Dia mengajarkan kita untuk memberi melalui teladan. Lukas mengajarkan kita di sini bahwa ketika kita memberi, kita akan mendapatkan lebih dari yang dapat kita kelola. Dia berkata bahwa saat kita memberi, apa yang kita dapatkan kembali akan dipadatkan dan meluber. Kedermawanan kita mengilhami kemurahan hati Tuhan, dan Dia tentunya memiliki lebih banyak hal untuk diberikan daripada kita. Kadang-kadang kita sering mengukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, atau juga mengukur apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa memberi melebihi Tuhan. Tuhan memiliki berkat yang tak terbatas. Dia mengajarkan kita untuk memberi melalui teladan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan apa? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya ulangi sekali lagi, dia di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan apa? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Pernah menerima pemberian yang tidak diberikan dengan ikhlas. Seseorang memberi saya sebuah barang, namun hati saya merasa tak enak karena orang itu dalam beberapa kesempatan selalu mengungkit pemberiannya, mengingatkan saya akan kebaikannya supaya saya tidak akan pernah lupa. Pemberiannya yang tidak ikhlas ini akan menjadikan saya seperti orang yang berutang dan terus ditagih. Di dalam kehidupan kita, janganlah kita mempunyai suatu motivasi di dalam hal pemberian. Kalau kita dengan rela memberi sesuatu, jangan lagi kita ungkit itu atau kita ingat-ingatkan. Jadikanlah itu pemberian itu menjadi suatu berkat bagi mereka yang menerimanya. Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan kalau kita memberikan sesuatu kepadanya atau kepada sesama dengan tidak ikhlas? Misalnya memberi agar Tuhan memberkati kita berlipat ganda, menolong agar kita mendapatkan pujian. Tentu saja hati Tuhan dan sesama sedih. Tuhan memberikan kita rezeki berlimpah agar kita bisa mencukupkan kekurangan orang lain. Saya ulangi, Tuhan memberikan kita rezeki berlimpah agar kita bisa mencurahkan kekurangan orang lain. Kita sendiri akan kecewa saat memberi dengan tidak ikhlas, karena kita tidak melakukannya dengan kasih. Namun demi mencari keuntungan pribadi, Tuhan mau kita menaati firman-Nya dengan sukacita dan tanpa syarat, sama seperti jemaat Makedonia yang memberikan persembahan dengan kerelaan hati. Secara harta kondisi jemaat Makedonia sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Kalau kita memberi dengan kerelaan hati kita, kita akan diberkati. Sebagaimana jemaat Makedonia, jemaat ini adalah sebenarnya jemaat yang miskin, tetapi karena mereka dengan sukacita memberi dan menolong sesama, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Kisah persembahan seorang janda miskin yang dipuji oleh Yesus itu sungguh sangat menarik dan inspiratif. Yesus memuji janda miskin bukan karena besar jumlahnya,
tetapi karena kerelaan dan ketulusannya memberikan semuanya dari kekurangannya. Ia hanya memberikan 2 peser ke kotak persembahan, sangat kecil nilainya. Persembahannya itu merupakan penghasilannya yang didapat sehari penuh. Jadi jika dihitung, janda tersebut memberikan seluruh penghasilannya kepada Allah, sementara orang kaya memberikan dengan kelimpahannya. Sebagaimana ditulis dalam Markus 12 ayat 43 dan 44 dikatakan apa? Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari buat hati Tuhan dan sesama senang dengan memberikan sesuatu yang kita miliki dengan ikhlas. Berilah karena kita ingin memberi, membuat hidup orang lain bahagia, dan dengan kesadaran bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Selalu periksa motivasi hati kita saat memberi, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama berdasarkan kasih. Doa kita di sepanjang hari ini adalah, Tuhan bantu kami untuk menjadi pemberi yang gembira. Bantu kami untuk bisa memberi kepada orang lain seperti yang telah Kau berikan kepada kami. Kami memberi karena Engkau telah memberi kami dalam kelimpahan. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari kerja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kelimpahan bagi kita. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.